Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Habil Maulid Yansyah dari Prodi S1 Teknik Sipil dengan NIM 22323014. Baiklah, saya akan membuat presentasi tentang eh, dampak media sosial terhadap mahasiswa milenial untuk melengkapi tugas akhir dari pelajaran pengantar psikologi, yaitu tentang program edukasi. Dan program edukasi kali ini akan saya posting di YouTube. Baiklah, pada program edukasi kali ini saya akan mengangkat tema yaitu tentang dampak dari media sosial terhadap mahasiswa milenial atau mahasiswa zaman sekarang, yang mayoritas adalah remaja-remaja modern. Apalagi dari keluarga-keluarga yang berada, pasti mereka memiliki begitu banyak akses untuk melakukan media sosial ini. Baiklah, sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih mendalam, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu media sosial. Jadi, pengertian dari media sosial ini ialah suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul, yang umumnya adalah individu atau organisasi yang diikat dengan satu tipe relasi spesifik atau lebih, seperti nilai, visi, ide, kemudian keturunan dan lain-lain. Kemudian dalam arti lain, media sosial ini juga dikatakan adalah sebuah media online dengan para penggunanya itu bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi, meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual lainnya. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Jadi, media sosial ini ialah suatu media yang menghubungkan kita dengan orang-orang lain, memudahkan kita dalam berkomunikasi, dan kita itu terhubung satu sama lain di dalam suatu jaringan yang kita sebut dengan internet. Kemudian yang kedua yaitu kita masuk kepada fungsi-fungsi dari media sosial. Jadi kita akan mengetahui apa saja sih kegunaan dari media sosial ini. Kegunaan yang pertama ialah berbagi informasi diri maupun bisnis dengan orang lain. Jadi dengan media sosial ini kita bisa mudah berbagi komunikasi dengan orang lain, berbagi informasi maupun berbagi hal-hal yang berkaitan dengan jaringan internet lainnya. Yang kedua, menciptakan koneksi antara orang-orang yang memiliki minat yang sama. Jadi dengan adanya media sosial ini akan terbentuk suatu forum dengan orang-orang yang memiliki kemauan yang sama, orang-orang yang memiliki minat dan bakat yang sama, sehingga mereka akan mudah dalam berkomunikasi satu sama lainnya. Kemudian adalah fungsi media sosial yang ketiga ialah membantu orang-orang menemukan bisnis lokal dengan sumber daya lainnya. Jadi memudahkan orang-orang dalam membantu menemukan bisnis-bisnis lokal yang jarang diketahui secara umum. Jadi bisa dengan mudah dicari dengan media sosial. Kemudian yang ketiga adalah sebagai sarana, kemudian yang keempat, mohon maaf. Kemudian yang keempat sebagai sarana belajar yang di dalamnya memuat pelajaran secara online. Jadi dengan adanya media sosial ini, kita terutama para mahasiswa, para pelajar maupun para dosen mungkin bisa memudahkan kita dalam mencari bahan-bahan ajar yang terutama banyak tersimpan di dalam internet tersebut, seperti PDF secara online maupun jurnal-jurnal yang banyak diposting di media sosial tertentu, sehingga memudahkan kita dalam mencari berbagai pelajaran di dalamnya. Kemudian fungsi media sosial yang kelima ialah sebagai sarana dokumentasi terhadap suatu hal yang dianggap penting. Jadi media sosial ini merupakan sarana dokumentasi kita. Misalnya kita melaksanakan suatu kegiatan seperti suatu pengerjaan suatu proyek, maka kita akan dengan mudah menyimpan dokumentasinya melalui media sosial ini. Karena di media sosial ini hal-hal yang kita posting itu akan tersimpan dalam waktu yang lama, sehingga bisa menjadi akses bagi kita untuk melihatnya di suatu hari nanti.
Kemudian fungsi yang keenam yaitu sebagai alat komunikasi yang sangat baik bagi penggunanya. Jadi media sosial ini terutama seperti media sosial yang biasa kita gunakan sehari-hari seperti WhatsApp maupun Instagram bisa memudahkan kita dalam berkomunikasi dengan baik dengan sesama kita. Karena di dalamnya telah memiliki fitur-fitur yang membantu kita dalam berkomunikasi dengan orang lain seperti adanya fitur video call di WhatsApp, kemudian adanya fitur WhatsApp telepon sehingga kita tidak perlu lagi dalam memerlukan kuota internet, kuota telepon atau pulsa untuk menelpon orang lain. Maka kita bisa menggunakan jaringan internet saja dalam menelpon orang lain sehingga kita akan sangat terbantu dengan adanya media sosial ini. Kemudian kita masuk kepada intensitas penggunaan media sosial. Jadi menurut Hurigan tahun 2006, terdapat dua hal mendasar yang harus diamati untuk mengetahui intensitas kita itu dalam penggunaan internet. Yakni yang pertama itu frekuensi internet yang sering digunakan dan lama menggunakan tiap kali mengakses internet ini dilakukan oleh penggunaan internet dalam beberapa waktu tertentu. Jadi intensitas penggunaan media sosial dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, like user, yaitunya intensitas penggunaan internet yang kurang dari 10 jam per bulan. Jadi orang-orang ini menggunakan media sosial itu 10 jam, kurang dari 10 jam per bulan. Yang kedua adanya moderate user, yaitu para pengguna media sosial antara 10 sampai 40 jam per bulan. Dan yang ketiga ada namanya heavy user, yaitu pengguna media sosial yang memakai media sosial tersebut selama lebih dari 40 jam per bulan. Jadi intensitas penggunaan media sosial ini dibagi menjadi tiga, tergantung berdasarkan lama seseorang tersebut dalam memakai media sosial tersebut. Kemudian kita masuk kepada dampak dari media sosial. Jadi media sosial ini memiliki dua dampak. Yang pertama ada dampak positif, yaitu dampak yang menguntungkan atau dampak yang memberi suatu manfaat bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adanya dampak negatif, yaitu dampak yang memberikan pengaruh buruk yang bahkan memberikan kerugian kepada penggunanya. Lalu kita masuk kepada dampak positif yang pertama. Dampak positif yang pertama ialah kemudahan dalam berbagai informasi dan kemudahan dalam berkomunikasi. Jadi dengan adanya media sosial ini kita menjadi mudah dalam melakukan komunikasi dengan sesama, kemudian berbagi informasi sehingga kita tidak akan ketinggalan informasi atau gaptek yang sering disebut dengan gagap teknologi. Kemudian yang kedua, kemudahan dalam mengakses sumber pendidikan dan pembelajaran online. Jadi dengan adanya media sosial ini kita menjadi mudah dalam mengakses media belajar online. Kita semakin mudah mencari pelajaran, kita menjadi mudah dalam mengerjakan tugas-tugas yang bahkan tidak diajarkan di sekolah bisa kita cari dengan media sosial ini. Begitulah saking bergunanya media sosial ini bagi kita. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan keterampilan digital dan jejaring sosial. Jadi dengan adanya media sosial ini meningkatkan keterampilan kita di bidang digital dan jejaring sosial. Jadi kita akan semakin mahir dalam mengoperasikan jejaring-jejaring internet kita. Yang keempat yaitu mendorong kreativitas dan ekspresi diri. Jadi dengan adanya media sosial ini kita akan menjadi orang yang kreatif, menjadi orang yang inovatif, dan bahkan cenderung kita itu menjadi orang yang tidak pemalu. Karena kebanyakan dari kita menggunakan media sosial ini sebagai tempat menyalurkan ekspresi diri. Kemudian yang terakhir, dampak positif yang terakhir dari media sosial ini ialah memfasilitasi kolaborasi dan pertukaran pengetahuan. Jadi memudahkan kita dalam melakukan pertukaran pengetahuan, yang mana banyak ilmu-ilmu yang belum kita pelajari, baik itu di kampus maupun di sekolah,
bisa kita dapatkan di media sosial ini, dan bahkan kita bisa saling berkomunikasi dengan orang-orang lain yang memiliki pengetahuan yang berbeda dengan kita untuk saling sharing informasi tentang pengetahuan. Itulah dampak-dampak positifnya. Kemudian kita masuk kepada dampak negatif dari media sosial ini. Yang pertama itu gangguan terhadap konsentrasi dan produktivitas. Jadi dari media sosial ini kita juga akan memperoleh tantangan seperti gangguan terhadap konsentrasi kita, yang mana banyak disebabkan oleh terutama tontonan-tontonan yang kurang tepat, sehingga akan mempengaruhi produktivitas kita dan mempengaruhi konsentrasi kita dalam belajar. Kemudian yang kedua itu resiko kecanduan dan gangguan kesehatan mental. Jadi di media sosial ini berisiko juga ternyata terhadap kesehatan mental kita. Dan kebanyakan dari kita akan lupa waktu karena media sosial ini memberikan efek candu yang sangat besar bagi orang-orang yang kurang mampu memanage waktunya dengan baik. Yang ketiga yaitu permasalahan privasi dan keamanan data. Jadi banyak juga dari media sosial ini yang sistem keamanannya belum terjaga dengan baik, sehingga banyak para pengguna merasa was-was, merasa risih ketika data mereka bocor, apalagi kepada oknum yang tidak tepat, sehingga akan terjadi kesalahgunaan data tersebut, sehingga akan menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Kemudian yang keempat, meningkatnya cyberbullying dan tekanan sosial. Cyberbullying ini ialah suatu tindakan bully yang terjadi di dunia maya, seperti perundungan yang dilakukan secara online, sehingga menyebabkan tekanan mental yang sangat dalam bagi korbannya tersebut, karena dia merasa malu hal tersebut diposting dan dilihat oleh orang banyak, sehingga tekanan yang sangat besar terjadi kepada diri korban tersebut, sehingga akan menyebabkan tekanan mental yang sangat dalam. Kemudian yang terakhir yaitu dampak negatif dari media sosial ini, yaitu pengaruh negatif terhadap interaksi sosial offline. Jadi dampak atau pengaruh buruk lainnya itu seseorang itu akan terbawa dalam kehidupan sehari-harinya, seperti bergaul itu akan sulit. Mereka akan cenderung lebih tertutup karena kurang bergaul di media atau di dunia nyata, sehingga akan menyebabkan pergaulan mereka itu akan cenderung kaku dan tidak bisa bergaul dengan orang-orang lain. Kemudian yang terakhir yaitu dampak yang paling banyak dirasakan oleh pengguna media sosial. Apa dampaknya? Yaitunya dampak kecemasan. Dampak kecemasan ini ialah suatu kondisi di mana seseorang itu merasa was-was. Mereka itu merasa takut terhadap apa yang telah mereka lakukan di media sosial tersebut. Mereka merasa gelisah terhadap apa yang telah mereka lakukan, seperti memposting hal-hal yang jelek, sehingga mereka takut atas kritikan orang terhadap mereka. Mereka takut terhadap komen-komen orang terhadap mereka. Yang mana kecemasan ini ialah suatu keadaan patologis yang ditandai oleh perasaan ketakutan disertai dengan tanda somatik pertanda sistem saraf otonom yang hiperaktif. Jadi banyak dari pengguna ini merasa cemas, bahkan takut dikenakan oleh media sosial yang mereka mainkan. Jadi seperti cyberbullying tadi, korban-korban tersebut akan merasa cemas dalam bermain media sosial, sehingga akan menyebabkan trauma mental kepada mereka. Jadi itulah mungkin program edukasi yang dapat saya sampaikan tentang media sosial atau dampak media sosial terhadap remaja atau mahasiswa milenial. Semoga kita semua atau teman-teman semua dapat mengambil poin-poin penting di dalamnya, agar kita tetap selalu bisa memakai media sosial ini dengan baik dan berada di jalan yang positif. Mungkin inilah poin-poin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah dan janggal. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.